Halo semuanya, balik lagi sama gue Kriptondo. Jadi di video kali ini Kriptondo akan membahas seputar market ya, dari market Bitcoin dan Ethereum ya, ataupun ya semuanya lah. Nah, di sini Bitcoin ini mengalami koreksi, bukan koreksi juga ya, kena retest tapi retestnya gagal. Dimana kalau kita lihat dari daily-nya ini dia udah break, cuman breaknya itu di bawah MA50 ya. Kita lihat nih ya, dia membuat kayak seputar wick atas, cuman kayak gimana ya, banyak penjualan. Nah, terus dalam 2 hari waktu dia naik pas form C ini, dia langsung turun ya 2 hari ini. Nah, sekarang ini kemungkinan hari Sabtu sama Minggu antara bisa sideway ya kan, Sabtu Minggu, tapi ntar masuk ke Seninnya bisa merah lagi. Tapi entah itu entah itu gimana ya, karena Kriptondo ini cuma hanya opini doang ya. Nah, sini Kriptondo juga membahas kapan sih suku bunga itu akan kelar ataupun selesai. Nah, dari seputar yang Kriptondo tahu nih ya infonya, sini suku bunga udah 4,5% dan inflasi kemarin sebelum suku bunga turun suku bunga naik itu inflasi sempat turun ya. Nah, sini Kriptondo dapat datanya. Lihat ini antara data-data ataupun cycle dari Fed Funds Rate sama inflasi ya. Fed Funds Rate itu suku bunga dan inflasi ya CPI ya. Bentar. Nih, sini Kriptondo mengcaption, jika suku bunga mau berhenti naik, data inflasi atau CPI harus lebih rendah dari suku bunga. Suku bunga warna hijau, inflasi warna biru, guys. Nah, ini Kriptondo dapat dari Twitternya si Ryan Detrick ya. Nah, sini dia membahas CPI YoY down to 7,1%. But the Fed funds rate is 4% but going to 4,5% tomorrow, besok talk. Ini dia membahas dari 14 Desember ya, di sebelum form C itu dimulai ataupun form C itu meeting ya. Nah, take note that past 8 cycle they hiked until the Fed funds rate was CPI getting closer but not there yet. Nah, kalau kita cek nih ya, dari tahun 74 ini Fed funds rate itu sampai 13% dan sampai 10 dan inflasinya 10%. Jadi inflasinya 10%, suku bunganya 13%, itu di tahun 74 ya, di Amerika tahun 74. Nah, tahun 81 juga sama, suku bunga Amerika sempet gila banget ya, itu sampai 20% dan CPI-nya 10%. Dan tahun 84 CPI-nya 4,2%, cuman suku bunganya hampir 12% sampai seterusnya ya. Jadi suku bunga harus di atas CPI ya. Jadi CPI harus rendah dan suku bunga mungkinan akan kelar ketika CPI udah di rendah dari suku bunga. Tapi nih ya, waktu itu Kriptondo pernah bahas di sini. Nah, di sini Fed funds rate target itu sampai 5%-an ataupun 5,25% kalau kita cek Google ya, Fed funds rate target. Nah, itu di 2023 dan 4% itu di tahun 2024. Nah, ini sebelumnya suku bunga ke 4% ataupun sekarang menjadi 4,5%. Tahunnya The Fed dulu hanya menargetkan suku bunga itu 4% doang, guys. Tapi ketika sudah di tengah-tengah, malahan dia berubah pikiran untuk menaikkan suku bunga 5%. Jadi ini Kriptondo dapat data lagi sebelum suku bunga menjadi 4%. Sebenarnya si The Fed ataupun FOMC itu menargetkan cuman suku bunganya hanya 4%, tapi di tengah-tengah mau ke 4% ataupun dari 2 ke 3% kemungkinan ya, itu dia kayak berubah pikiran, wah ini suku bunga gue naikin lagi nih karena inflasi masih tinggi dan ibaratnya kayak tenaga kerja masih lumayan gak terlalu rendah, jadi masih tinggi, jadi gue harus naikin lagi ke 5%, seperti itulah yang kalau misalkan Kriptondo dapat datanya. Jadi kalau misalkan suku bunga mau naik, kalau kata si Ryan Detrick
itu CPI harus ataupun data inflasi harus rendah dari suku bunga, dan suku bunga itu harus tinggi. Dan kalau kita lihat di tahun 1981 itu suku bunganya Amerika sempat tinggi 20% ya. Dan paling rendahnya itu di angka 13% di tahun 74, dan paling tinggi itu di tahun 81. Nah, ini yang menjadi mengkhawatirkan gimana nanti tahun 2023. Kita masih menjadi pertanyaan. Oke, apakah sini kalian masih percaya dengan Bitcoin ataupun seputar kripto? Kita bisa berdiskusi dalam komentar YouTube. Oke, thank you untuk semuanya, dan see you in the next video. Bye, I love you and endo.